orangnya udah sepuh, umur 87 tahun. Dialah yang mengawali percobaan sederhana. Anak kecil di nursery school TK miliknya Stanford ya. Kalau di sini mungkin TK miliknya Baitur Rahman gitu ya. Ini TK miliknya Stanford tuh namanya Bing Nursery School. Itu anak tuh dikasih pilihan. Kalau kamu mau permen sekarang dapat 1, kalau kamu mau permen 15 menit lagi dapat 3. Filmnya seperti ini, cuman asli itu 15 menit. Keluar nggak? Oh enggak ya. Oh karena wifi. Oke, saya ceritakan aja deh. Ya, jadi anak ini kemudian dikasih pilihan. Mereka kalau mau permen sekarang mereka dapat berapa Bapak-bapak? 1. Kalau mereka mau menunggu 15 menit mereka dapat berapa? Dapat 3. Nah ternyata anak ini terbagi menjadi 3. Yang 1 itu langsung ambil, udah nggak nunggu, nggak sabar gitu loh. Langsung wah daripada nunggu mereka dapat 1. Ada lagi yang kelompok kedua ini bervariasi. Ada yang satu yang golongan 15 menit dia dapat berapa? Dapat 3. Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, kesimpulannya adalah otaknya yang kelompok 1 dan kelompok 2 ini belum matang. Dan ternyata setelah diteliti, yang bisa menahan diri 15 menit itu tahun 88, tahun 90, tahun 2011 mereka jadi anak yang lebih sukses. Dan hasil brain imagingnya, orang yang masih hidup usia 50-an tahun pada saat itu, anak-anak ini prefrontal korteksnya lebih aktif. Tentu bapak-bapak bertanya ya, ini kan anak-anak wajar otaknya belum matang. Lah kalau ada orang dewasa terus nggak puasa gimana? 15 menit itu kan sama dengan puasa Pak. Betul Pak? Dia puasa berapa menit Pak? 15 menit Pak. Betul? Ya. Lah ini saya punya tetangga udah dewasa Pak, tapi dia nggak mau puasa. Itu artinya apa? Otaknya kekanak-kanaan. Itu kesimpulannya. Otak belum mateng, otaknya belum mateng. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, 15 menit itu lama apa sebentar? Lama apa sebentar Pak? Sebentar. Nah ini ciri otak yang matang ini. Sekarang saya tanya Pak, hidup di dunia itu lama apa sebentar? Nah alhamdulillah. Sama seperti Baitur Rahman kemarin, cirinya orang sholat subuh berjamaah itu frontalnya matang Pak. Nyebutnya itu sebentar. Kalau saya ngisi di perusahaan Pak, apalagi perusahaan punya Chinese gitu ya, nggak ada muslimnya, hidup di dunia itu lama sebentar, lama. Itu bedanya Pak. Kalau orang Islam yang prefrontalnya matang, dia merasa hidup di dunia itu cuma 1,4 jam. Karena satu hari akhirat itu 1000 tahun di dunia Pak. Coba nanti dihitung, betul nggak? Hidup di dunia itu dari 1,4 jam. Sebentar sekali Pak. Tapi bagi orang yang prefrontalnya belum matang, hidup di dunia inilah lama. Ini otak anak kecil. Makanya anak kecil tuh 15 menit aja lah lama. Coba anak TK Pak, suruh puasa sampai maghrib, lama apa enggak Pak? Lama. Udah minta buka Pak, dia bilang sama abinya, Bi berapa jam lagi Bi? Aku udah lapar Bi. Sabar nah, ini jam 8, nanti maghribnya jam 6, iya kan? Berarti berapa jam Bi? Ya 10 jam lagi. Abi lama Bi. Betul apa enggak? Persis enggak sama tetangga Anda yang Ramadan masih ngerokok jam 8 pagi itu? Persis Pak. Betul apa enggak? Enggak ada bedanya. Jadi otak orang yang enggak punya iman itu otak anak-anak Pak. Iya kan? Otak anak TK. Enggak ada yang bisa dibanggakan sama otak begitu itu. Ini bukti berikutnya. Kata Allah, dunia ini kayak apa Pak? Nanti dibaca surat Al-Ankabut dan ayat-ayat lain banyak. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah lahwun, senda gurau, guyon. Saya tanya sekarang, kalau taraweh yang suka guyon bapak-bapak apa anak-anak? Cocok nggak sama ayat ini? Makanya ada taraweh anak kan? Soalnya kalau nggak ada tarawih anak, waladhdallin, amin. Ini nggak ada dalam tajwid, udah nggak ada itu. Mat wajib mutasil itu cuma 5-6 ketukan, betul nggak? Ini 15 ketukan Pak. Amin. Anak-anak itu
sukanya lahwun, suka sendagu, gurau, sama laibun, suka main-main. Sekarang saya tanya, cocok nggak perumpamaan Allah ini sama otak tetangga kita yang kayak anak-anak itu? Dia merasa dunia ini seperti apa? Permainan. Saya baca ayat ini itu saya sujud, Pak. Kok bisa Allah itu membuat perumpamaan itu cocok dengan ilmu neuroscience yang saya pelajari, Pak? Betul nggak? Allah itu mengatakan dunia ini main-main, betul apa enggak? Cuman permainan belaka. Jadi otak orang prefrontalnya belum matang itu suka bermain. Wis cocok sudah. Nah, mohon maaf. Yang disebut fenomena delaying gratification itu sebetulnya sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih modal. Kita tuh nggak nol gitu, Pak. Buktinya ini, mohon maaf saya agak nyinggung makanan ini. Soalnya ini contohnya menarik. Kalau misalnya Bapak survei ya, di Bontang ini kan ada toko bakso Malang ada ya, warung bakso Malang. Ya. Kalau di Malang semuanya bakso Malang soalnya, Pak. Bagiannya bakso Solo. Monggo. Nah, bakso Malang sama bakso Solo itu bedanya. Kalau bakso Malang itu lengkap. Coba Bapak survei. Saya udah survei di bakso presiden, bakso kota yang terkenal